Kepolisian daerah Bengkulu mengungkap tindak kriminal meningkat selama digelarnya Operasi Musang. Pemda mulai cari solusi menyikapi pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Berkunjung ke Masjid At-Taqwa kebanggaan masyarakat Bengkulu yang jadi destinasi wisata religi. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya yang patut Anda simak. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Bengkulu dari informasi kriminal. Dalam operasi Musang Nala yang berlangsung 15 hari, Polda Bengkulu membongkar jaringan pelaku pencurian selama ini meresahkan masyarakat. Namun dibalik sejumlah penangkapan, angka kejahatan di Bengkulu justru meningkat. Polda Bengkulu menangkap 5 pelaku kejahatan dalam operasi Musang Nala yang digelar selama 15 hari, sejak 22 September hingga 6 Oktober 2025. Kelima tersangka ini terlibat dalam aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polda Bengkulu. Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, mulai dari sepeda motor, mobil hingga handphone yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Operasi ini mencapai target 100%, menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas tindak kejahatan. Namun di balik keberhasilan ini, Polda Bengkulu mengungkap adanya peningkatan angka kejahatan yang terjadi selama operasi berlangsung. Data dari setiap laporan yang dilaporkan oleh beberapa Polres memang terjadi peningkatan. Nah, peningkatan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya salah satunya adalah karena memang tingkat perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu itu terjadi peningkatan, kemudian ada dari salah satu sisi juga memang ada beberapa yang tidak terjadi kegiatan. Nah, tentunya ini menjadikan ada perbedaan antara terjadi kenaikan secara ekonomi maupun secara yang lain sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Dengan kesadaran dan peran aktif bersama, diharapkan situasi keamanan di Bengkulu semakin kondusif. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. 3 wanita di Kota Bengkulu diringkus polisi karena menjadi sindikat pencurian mesin AC. Tak tanggung-tanggung, komplotan ini telah beraksi di 23 TKP dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Mana? Di rumah siapa? Yul mana? Sis dengan itulah kami ambil itu. Oh, itu yang di mana kau ambil itu? Itu yang di mana kau ambil itu? Ketiga pelaku yakni SW, YI dan YO diringkus tim Buser Polsek Kampung Melayu di sebuah kontrakan yang jadi tempat persembunyian mereka. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah mesin AC hasil curian mereka yang belum sempat dijual. Pencurian yang dilakukan komplotan ini cukup meresahkan. Sedikitnya ketiga pelaku sudah beraksi di 23 TKP kurun waktu sebulan terakhir. Modusnya, komplotan ini berpura-pura menjadi pencari rongsokan dengan menggunakan sepeda motor. Mereka mengincar rumah ataupun kantor yang kosong lalu mengambil mesin AC yang berada di dinding luar. Modusnya mereka ini tukang cari barang bekas. Jadi mereka mencari barang bekas, kemudian ada rumah kosong, kemudian di situ ada AC yang biasanya dipasang tidak terlalu tinggi, mereka dilepas, kemudian dibawa. Kita telusuri ternyata mereka dijual dalam bentuk pecahan juga. Jadi bukan dibentuk dalam bentuk utuh, tapi mereka dipecah-pecah untuk dijual di loak. Polisi masih melakukan pendalaman.
karena para pelaku disinyalir terlibat tindak pencurian lainnya. Ketiga wanita ini kini terancam penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Remaja berusia 15 tahun menjadi korban pembacokan hingga pergelangan tangannya nyaris putus. Pelaku diketahui merupakan segerombolan geng motor. 3 orang diantaranya sudah diringkus polisi. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Lempuing beberapa waktu lalu. Pelaku yakni RP, HB, dan DH tergabung dalam geng motor bernama Marlboro. Sementara korban bernama Muhammad Ferdiansyah berusia 15 tahun mengalami luka parah di pergelangan tangannya hingga nyaris putus. Peristiwa terjadi saat korban berada di depan sebuah warung lalu didatangi 7 pelaku. Tanpa basa-basi, pelaku langsung melayangkan senjata tajam ke arah tangan korban lalu kabur. Berdasarkan keterangan sementara, penyerangan kelompok geng motor terhadap korban merupakan salah sasaran. Ini sedang nongkrong bersama teman-temannya di Lempuing, kemudian didatangi sekitar 7 orang dengan menggunakan sepeda motor 3. Jadi tanpa menanyakan atau tanpa terjadi sesuatu, pelaku ini tiba-tiba membacok dari tangan korban. Untuk sementara pelaku yang kita amankan ini kita laksanakan pemeriksaan. Saat ini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Pengejaran terhadap pelaku lainnya masih dilakukan polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah daerah mulai cari solusi menyikapi pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Informasinya hadir usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Bengkulu. Sementara itu, saudara, pembangunan ruas tol Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km dipastikan berlanjut usai masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Jika terrealisasikan penuh, ruas tol yang masuk dalam bagian tol Trans Sumatera ini diproyeksikan membuka konektivitas wilayah Bengkulu. Total alokasi dana transfer ke daerah dari pusat untuk Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebesar 1,75 triliun rupiah. Namun dengan pemangkasan mencapai 347 miliar rupiah, dana TKD yang diterima di 2026 menjadi 1,4 triliun rupiah. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Bengkulu harus menyesuaikan kegiatan yang digelar di tahun depan. Wakil Gubernur Mian menyebut, meski TKD dipangkas, pemerintah daerah optimis pembangunan tak akan terganggu. Pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan tetap dioptimalkan. Provinsi lain itu triliunan rupiah terjadi pengurangannya. Nah, tetapi kita juga berharap pemerintah pusat melalui Impres, jalan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, Impres pembangunan pelayanan kesehatan, Impres pendidikan bisa digelontorkan ke daerah kita khususnya Bengkulu, sehingga volume pembangunan yang dirasakan masyarakat tidak berkurang. Tujuan kita kan bukan hanya menerima uang, tapi program pembangunan juga itu diharapkan oleh masyarakat yang langsung direktif pemerintah pusat melalui Impres dan tugas pembantuan. Mian memastikan pemerintah daerah akan berinovasi sehingga TKD yang diterima tetap dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke informasi lain. Puluhan tenaga honorer pemerintah Provinsi Bengkulu yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu dinyatakan gugur. Badan Kepegawaian Daerah sebelumnya telah mengingatkan puluhan honorer itu untuk menyelesaikan persyaratan tepat waktu. Sempat terhenti, pembangunan tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan dipastikan berlanjut.
setelah masuk dalam daftar proyek strategis nasional bersama 49 tol lain di Indonesia. Penetapan ini tertuang dalam Permenko Perekonomian tentang PSN yang ditekan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Sebelumnya, Bengkulu sudah memiliki ruas tol sepanjang 16,7 km yang menghubungkan kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun karena jalur yang singkat, ruas tol ini belum mampu meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan lanjutan yang dibagi menjadi seksi 2 dan 3 akan menghubungkan Tabak Penanjung ke Pahiyang sepanjang 23,7 km dan ke Pahiyang Lubuk Linggau sepanjang 54,5 km. Posisinya tol yang telah dibangun 17 kilo itu tidak idle, ada program kelanjutan. Dan alhamdulillah setelah dilihat di blueprint nasional tahun 2026 masuk ke dalam proyek strategis nasional. Nah, ketika ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional diperjuangkan, tentunya kita berharap ini tindak lanjut karena 17 kilo itu tidak efektif kalau tidak ditembuskan sampai Lubuk Linggau atau Muara ini. Jika terrealisasi penuh, ruas tol sepanjang 95,8 km yang masuk dalam bagian tol Trans Sumatera ini diproyeksikan membuka konektivitas wilayah Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke informasi lain. Puluhan tenaga honorer pemerintah Provinsi Bengkulu yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu dinyatakan gugur. Badan Kepegawaian Daerah sebelumnya telah mengingatkan puluhan honorer itu untuk menyelesaikan persyaratan tepat waktu. Dari 4.423 honorer Provinsi Bengkulu yang diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, hanya 4.380 honorer yang menyelesaikan tahapan administrasi. 43 honorer dipastikan gugur karena tak mengisi daftar riwayat hidup hingga batas waktu yang ditentukan, meski sudah diingatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tak diketahui pasti alasan 43 honorer itu tak melengkapi persyaratan administrasi. Saat ini BKD tengah melakukan pengusulan berkas untuk penerbitan nomor induk pegawai bagi honorer yang diusulkan jadi P3K paruh waktu. Saya tidak tahu apa alasan mereka tidak mengisi daerah, apa mungkin tidak dapat informasi atau, tetapi yang jelas secara informasi sudah kita sampaikan melalui OPD, melalui sebagian tata usaha sekretaris dan kepala OPD untuk proses itu. Dan yang bersangkutan pun sudah dapat informasi karena sebelumnya diumumkan melalui akun yang bersangkutan masing-masing. Sehingga kalaupun terjadi mereka tidak menyampaikan daerah, lebih pada kelalaian mereka dalam proses untuk pengajuan P3K paruh waktu. Proses rekrutmen P3K paruh waktu ini ditargetkan selesai tepat waktu sehingga dapat segera bekerja. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Makanan lokal khas Bengkulu seperti rebung dan pendap ikan diupayakan masuk dalam menu makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Saat ini, ahli gizi tengah mengkaji nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut sebelum dijadikan variasi salah satu menu MBG. Rebung yang merupakan makanan dari tunas bambu muda, serta pendap ikan bercita rasa pedas gurih, saat ini tengah diupayakan masuk dalam menu tambahan pada makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di Bengkulu. Dua makanan tersebut merupakan olahan lokal asli Bengkulu yang banyak diminati masyarakat. Ahli gizi kini tengah mengkaji kandungan gizi yang terkandung dalam dua makanan tersebut. Selain itu, olahan makanan dari hasil laut seperti ikan juga tengah diteliti agar memperkaya variasi menu MBG, mengingat Bengkulu merupakan wilayah pesisir. Di wilayah itu, contohnya nih di daerah-daerah yang susah ikan kan mereka nggak mungkin menyajikan. Ya benar. Seperti pangan lokal tuh Mbak, kan ada pangan lokal dimasukkan ke itu lagi diupayakan karena kita kan ngecek juga nilai gizinya berapa. Kemarin yang masukkan di Kepahyang itu ya, apa sih namanya? Lemak. Ya itu kan saya pendap maksudnya. Ya, kita komunikasikan dulu sama ahli gizi, itu nilai gizinya berapa aja sampai nanti kita kasih yang enak ternyata tidak bergizi. Tentunya selain memberikan nilai gizi yang tinggi, variasi menu olahan lokal juga bagian dari melestarikan makanan khas daerah kepada anak-anak. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Usai jeda kami ajak Anda berkunjung ke Masjid At-Taqwa, kebanggaan masyarakat Bengkulu yang jadi destinasi wisata religi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen terpercaya. Hijau dan menyejukkan, indah di dalam air, itulah aquascape. Seni menata ekosistem bawah air kini kian digemari masyarakat luas. Tak hanya sekedar hobi, kreasi aquascape kini jadi peluang usaha yang menjanjikan. Sebuah akuarium yang dulunya hanya berisi ragam ikan, ternyata bisa disulap jadi taman bawah air yang memukau persis seperti habitat alaminya. Itulah aquascape, seni menata ekosistem bawah air dengan media akuarium. Dengan keahlian tertentu, aquascape menggabungkan tanaman air, kayu, dan batu, menciptakan landscape minimalis yang hidup. Di Bengkulu, kegiatan ini salah satunya ditekuni oleh Iin Supriyadi, telah menggeluti dunia aquascape selama lebih dari 4 tahun. Berawal dari kegemaran memelihara ikan, Indi kemudian mengembangkan hobinya dengan landscape bawah laut di dalam kotak kaca. Tak disangka kreasinya itu kian banyak diminati, hingga berkembang jadi ladang penghasilan. Kalau ide di awal dari hobi sih Bang, hobi pengen kreativitas, tapi yang ketemu di sini yang lebih nyaman di aquascape. Itu berawal dari hobi jadi pekerjaan gitu Bang. Hobi-hobi kerajinan kan. Kalau step pertama kita perhatikan bahan kan seperti saya bilang jangan dipaksa. Jadi kalau udah ketemu nih arahnya mau kemana, tinggal step by step. Mulai dari batu kita tempel satu persatu, pohon kayunya kita tempel satu persatu. Dengan sentuhan seni dan ketelitian, taman bawah air ini tak hanya memperindah ruangan, namun juga penggerak ekonomi kreatif di Bengkulu. Aquascape membuktikan bahwa kreativitas dapat mengubah hobi menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Berdiri megah di jantung kota Bengkulu, Masjid At-Taqwa tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi wisata religi yang memikat. Perpaduan arsitektur modern klasik menjadikan masjid ini cukup megah. Tak heran Masjid At-Taqwa selalu ramai dikunjungi. Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ratu Sambar, menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat kota Bengkulu. Masjid yang berdiri dengan luas total mencapai 1.100 meter persegi, dibangun dengan perpaduan arsitektur klasik modern, membawa kesan tenang, indah, dan megah. Mulai dibangun di tahun 1988 dan diresmikan Presiden Soekarno pada 1 Juli 1989, Masjid At-Taqwa menjadi pusat spiritual dan sosial masyarakat. Alhamdulillah, kami senang masjid dijadikan tempat wisata yang berbasis religi ya, karena ini untuk pengalihan bagaimana masyarakat umum lebih dekat ke masjid. Awal-awalnya mungkin dia bermain ataupun bisa dikatakan ya lihat-lihat, tapi dengan dia melihat masjid, mudah-mudahan yang paling utama dia mau menjalankan ibadah. Itulah tujuan yang paling utama. Di bagian utama, masjid dibangun tanpa adanya tiang penyangga kubah hingga memberikan ruang ibadah yang luas dan nyaman. Sedangkan pada area luar, terdapat taman dengan ruang terbuka di bagian tengah serta menara pandang. Luasnya area masjid banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Di Brendo ini salah satu tempat spot foto yang bagus, lumayan. Jadi kalau untuk foto itu menjadi lebih indah dan jadi lebih menarik.
Kalau biasanya kan kalau ke Attaqwa habis jalan-jalan nih, biasanya kita sholat, singgah sholat, atau ada pengajian-pengajian kan terkadang juga diselenggarakan di sini. Terus kalau malam kadang kan ada spot-spot buat jajanan, sama kadang kan jadi tempat buat sesi foto-foto atau kumpul-kumpul gitu. Masjid Attaqwa membuktikan bahwa rumah ibadah tak hanya menjadi pusat spiritual, namun juga ruang kebersamaan dan interaksi yang menyatukan masyarakat. Jika berkunjung ke Kota Bengkulu, Masjid Attaqwa adalah tempat yang tak boleh dilewatkan. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kali ini kami ajak Anda menuju Kabupaten Rejang Lebong yang menyimpan berbagai potensi keindahan alam. Salah satu di antaranya ialah air terjun Curug Papat yang berada di Desa Kayu Manis, salah satu desa wisata di Kabupaten Rejang Lebong. Perjalanan menuju Curug Papat dimulai dari Kota Bengkulu dengan waktu tempuh berkisar 2 jam menuju Kota Curug. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke Dusun Kayu Manis dengan 1 jam perjalanan menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Lalu kembali dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam untuk mencapai lokasi air terjun. Meskipun jalur yang dilalui cukup terjal, namun rindangnya hutan dan udara segar membuat suasana menjadi lebih semangat. Di sepanjang jalan terdapat petunjuk arah sehingga pengunjung bisa mengikutinya. Perjalanan panjang pengunjung akhirnya terbayarkan dengan keindahan Curug Papat yang memiliki 2 aliran air terjun setinggi 20 meter. Di sekitar Curug Papat terdapat sebuah jembatan yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung untuk bersuah foto. Tidak jauh dari situ, terdapat kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun. Kolam ini menawarkan sensasi berendam di air sejuk dan menyegarkan, menjadikannya tempat sempurna untuk melepas lelah dan menikmati ketenangan alam. Untuk akses untuk bawah itu kadang kalau lagi hujan deras itu becek, jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tapi dari hal lain mungkin udah bagus ya, alami. Sayangnya ketertiban masyarakat yang datang itu kurang, banyak sampah di dekat air terjun dan juga mungkin fasilitas tempat sampah kurang untuk bawah. Untuk masuk ke kawasan Curug Papat, pengunjung dikenakan tarif Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Curug Papat ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat sekitar. Nama Papat sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 4, merujuk pada 4 aliran air yang mengalir dari puncak air terjun. Dengan segala keindahan dan pesonanya, Curug Papat dapat menjadi destinasi wisata unggulan bila dikelola secara maksimal. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Informasi mengenai keindahan air terjun Curug Papat tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu, saudara. Saya Khairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV independen terpercaya.